Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sabuk Penawar Racun, bagian 1. Pagi baru saja menyingsing, matahari masih enggan menampakkan dirinya. Hanya rona merah jingga yang membias dari balik gunung sebelah timur. Namun di pagi yang masih tertutup kabut itu terlihat seorang pemuda berwajah tampan dan berkulit kuning langsat tengah duduk bersila di atas sebongkah batu besar yang hitam berkilat. Titik-titik keringat mengucur membasahi wajah dan badannya yang telanjang. Otot-otot bersembulan keluar, menambah ketegapan tubuhnya. Kedua tangannya terus melakukan gerakan-gerakan jurus pengerahan hawa murni dari pusat tubuhnya. Tidak jauh dari pemuda itu, tampak seorang laki-laki tua mengenakan baju jubah panjang berwarna merah. Laki-laki tua itu tidak berkedip memandangi pemuda yang tengah melatih tenaga dalamnya. Sebatang tongkat berkeluk berbentuk ular diketuk-ketukan ke tanah dekat ujung jari kakinya. Bibirnya yang hampir tertutup kumis putih bergerak-gerak seperti membaca sesuatu. Perlahan-lahan diangkat tongkatnya, lalu ujung tongkat yang berbentuk kepala ular itu diarahkan pada pemuda di atas batu. Hiya! Laki-laki tua berjubah merah itu menghentakkan tongkatnya kuat-kuat. Dan dari mata ular yang berwarna merah itu memancarlah seleret cahaya merah, langsung meluruk deras ke arah pemuda itu, sehingga membuat pemuda tersebut terperangah sesaat. Tapi dengan kecepatan luar biasa, dia melompat dengan posisi masih tetap duduk bersila. Glar, sebongkah batu sebesar kerbau, hancur berkeping-keping begitu sinar merah yang meluncur dari mata tongkat ular itu menghantam batu tempat pemuda tampan tadi duduk bersila di atasnya. Suara ledakannya begitu dahsyat, debu dan kepingan batu beterbangan di udara, bercampur kabut tebal. Di antara kepulan debu dan reruntuhan batu itu terlihat seorang pemuda berjumpalitan beberapa kali, kemudian dengan manis kakinya menjejak tanah. Namun dia langsung duduk bersila kembali dengan telapak tangan merapat di depan dada. Kepalanya tetap tertunduk menekuri tanah di depannya. Hehehe, bagus Kalaban. Tenaga dalammu kini telah pulih kembali. Laki-laki tua berjubah merah itu terkekeh seraya menghentak-hentakan ujung tongkatnya ke tanah. Namun pemuda yang memang adalah Kalaban itu tetap duduk bersila menekuri tanah di depannya. Laki-laki tua berjubah merah itu melangkah menghampiri, kemudian duduk bersila di depan Kalaban. "Cukup Kalaban, tidak perlu kau teruskan semadimu," kata laki-laki tua berjubah merah itu. "Eyang," ujar Kalaban seraya mengangkat kepalanya. "Kau sudah kembali sempurna seperti semula Kalaban. Tidak ada lagi bekas-bekas luka dalam di tubuhmu. Hanya saja, latihlah jurus-jurusmu saja agar lebih mantap dan sempurna." Kau akan kubimbing untuk menyempurnakan jurus-jurusmu," ujar laki-laki tua berjubah merah itu. "Terima kasih Eyang Girindra," ucap Kalaban seraya memberi hormat. "Hehehe. Kau anak yang baik Kalaban." Ujar laki-laki tua yang ternyata bernama Eyang Girindra, seraya menarik napas panjang. "Ada apa Eyang?" tanya Kalaban sambil memperhatikan raut wajah Eyang Girindra yang mendadak saja jadi berubah mendung. "Tidak ada apa-apa Kalaban." "Oh ya, bagaimana kau sampai bentrok dengan orang-orang kerajaan Galung?" tanya Eyang Girindra tanpa menghiraukan pertanyaan Kalaban. "Aku hanya menuntut hak Eyang," sahut Kalaban. Hak apa?" "Intan Kemuning, putri tunggal Patih Giling Wesi mengadakan sayembara. Isi sayembara itu, siapa yang berhasil mengalahkannya, maka berhak atas kerajaan Galung. Dan aku berhasil mengalahkannya. Tapi semua perjanjian yang dibuatnya itu diingkari sendiri Eyang. Aku dan guru-guruku terpaksa merebutnya secara paksa dengan menduduki istana Galung lalu mengusir Prabu Galung dan semua pembesar istana. Sebenarnya yang kuinginkan hanya Intan Kemuning saja Eyang. Dia harus jadi istriku. Hanya itu," jelas Kalaban. Lalu, siapa pemuda yang hampir membunuhmu itu?" tanya Eyang Girindra lagi. "Aku baru sekali bentrok dengannya Eyang. Dia berjuluk Pendekar Raja Wali Sakti. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba saja muncul bersama pasangannya lalu menghancurkan orang-orangku," sahut Kalaban. "Pasangannya?" Eyang Girindra mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Benar Eyang.
Pendekar Raja Wali Sakti menunggang seekor burung Raja Wali raksasa yang sangat dahsyat. Demikian pula dengan pasangannya. Aku tidak tahu pasti siapa pasangannya itu. Eyang Girindra bergumam tidak jelas. Ada apa, Eyang? Tanya Kalaban. Tidak apa-apa, sahut Eyang Girindra cepat. Tapi raut wajah laki-laki tua itu kelihatan mendung. Kemudian dia bangkit berdiri dan melangkah perlahan-lahan. Kalaban juga berdiri. Diperhatikannya wajah laki-laki tua itu yang juga guru dari 4 bayangan iblis neraka. Jelas sekali kalau laki-laki tua berjubah merah itu jadi gundah mendengar penjelasan Kalaban. Entah apa yang membuat hati Eyang Girindra jadi gundah. Sementara itu jauh dari Gunung Sendir, tepatnya di sebelah barat, terdapat suatu lembah yang cukup dalam dan luas yang dinamakan Lembah Neraka. Suasana di dalam lembah itu memang bagai di dalam neraka. Seluruh batu dan tanahnya berwarna merah bagai terbakar. Bahkan pohon dan rerumputan pun berwarna merah. Udaranya sangat panas menyengat. Tidak ada seorang pun yang sanggup hidup di dalam lembah itu. Bahkan semut pun enggan untuk memijakan kakinya di sana. Sebuah lembah yang tidak memiliki sumber air sedikit pun. Tidak ada daun atau buah-buahan yang dapat dimakan. Semua buah dan daun yang ada di lembah neraka mengandung racun yang sangat mematikan. Di situ pun juga terdapat suatu danau berwarna merah yang airnya juga mengandung racun. Tidak ada seekor ikan pun yang hidup di danau itu. Tapi di tengah-tengah danau itu terdapat sebuah bangunan yang sangat megah bagai istana. Bangunan besar itu seperti ditopang oleh tiang-tiang yang sangat besar dan kokoh. Pintu dan jendelanya juga sangat besar. Bangunan itu seperti istana raksasa. Ukurannya 10 kali lipat dari bangunan istana dimanapun juga. Namun anehnya, seluruh bangunan itu berwarna merah. Sinar matahari yang memancar terik membuat seluruh bangunan istana itu bagai terbakar. Bahkan seluruh lembah pun seperti terpanggang api. Udara di sekitarnya semakin terasa panas menyengat, benar-benar suatu tempat bagai neraka. Kragehaka. Tiba-tiba saja terdengar suara keras menggelegar di angkasa. Dan sebentar kemudian, terlihat sebuah bayangan hitam pekat yang sangat besar meluncur turun dari angkasa. Bayangan hitam itu terus menukik deras menuju bangunan istana berwarna merah di tengah-tengah danau, lalu meluruk masuk melalui pintu depan yang sangat besar. Kragehaka. Kini di dalam ruangan yang sangat besar dan tinggi, terlihat seekor burung Raja Wali hitam raksasa. Burung itu berjalan gontai menghampiri sebuah ranjang yang sangat besar ukurannya. Di atas ranjang beralaskan kain merah muda dari bahan sutra halus itu tergolek seorang wanita berbaju hitam. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkan terurai. Wajahnya yang cantik dan putih mulus itu terlihat pucat. Gadis itu membuka kelopak matanya sedikit, menampakkan bola matanya yang redup dan tanpa gairah. Bibirnya yang pucat bergetar membentuk senyuman yang teramat dipaksakan. Wanita itu memang tidak lain dari putri Raja Wali Hitam. Sedangkan burung Raja Wali Hitam raksasa mendekam di samping pembaringan. Kepalanya diletakkan di samping wanita itu. Hur! Raja Wali Hitam mengkirik lirih. Sepasang bola matanya memandang sayu pada putri Raja Wali Hitam. Jangan sedih, Hitam. Aku pasti sembuh. Lemah sekali suara putri Raja Wali Hitam. Kragehaka. Tidak, Hitam. Kau tidak boleh meminta bantuan pada Raja Wali Putih. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan pendekar Raja Wali Sakti. Kau harus bisa merasakan perasaanku. Hitam. Ada nada kesenduan pada suara putri Raja Wali Hitam. Setetes air bening menggulir dari sudut mata yang sayu itu. Putri Raja Wali Hitam buru-buru menghapus air matanya. Dia tidak ingin mengenang masa-masa manisnya bersama pendekar Raja Wali Sakti. Masa-masa yang sebenarnya sangat dirindukannya untuk terulang kembali. Raja Wali Hitam menggosok-gosokkan kepalanya di dada wanita itu. Sedangkan putri Raja Wali Hitam memeluknya dengan perasaan haru. Dia tahu kalau Raja Wali Hitam juga terkenang dengan pasangannya. Dan perasaan mereka memang sama. Tapi putri Raja Wali Hitam tidak ingin memanjakan perasaannya, meskipun saat ini sebenarnya membutuhkan pertolongan untuk menyembuhkan luka-luka dalam tubuhnya. Luka yang mengandung racun lemah, namun dapat membuatnya tewas perlahan-lahan. Ya,
Aku tahu, hitam. Tapi aku tidak ingin mereka mengetahui tentang diriku, pelan suara Putri Raja Wali Hitam. Krur, aku akan berusaha menyembuhkan diriku sendiri. Jangan khawatir, hitam. Aku pasti bisa sehat kembali seperti semula. Putri Raja Wali Hitam berusaha bangkit tapi hanya mampu untuk duduk saja. Itu pun sudah membuatnya banjir keringat, belum lagi tubuhnya yang terasa begitu panas. Kepalanya pening, dan matanya berkunang-kunang. Tapi Putri Raja Wali Hitam memaksakan diri untuk bersemadi. Baru saja Putri Raja Wali Hitam menyalurkan hawa mumi, mendadak seluruh tubuhnya bagai terbakar. Tiba-tiba saja dia memuntahkan darah kental kehitaman 2 kali. Putri Raja Wali Hitam tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, lalu ambruk terkulai di atas pembaringan. Dadanya bergerak cepat dengan napas tersengal. Keringat semakin banyak membasah seluruh tubuhnya. Oh, aku tidak mampu lagi. Racun ini sudah menguasai seluruh aliran darahku, keluh Putri Raja Wali Hitam lirih. Krur, Raja Wali Hitam mengkirik lirih. Putri Raja Wali Hitam hanya bisa mengeluh panjang. Matanya semakin sayu menatap burung raksasa itu. Tapi tiba-tiba burung itu bergerak keluar. Dia ingin mencegah Raja Wali Hitam pergi, tapi seluruh tubuhnya terasa lemas dan lidahnya jadi kaku. Raja Wali Hitam sudah melesat pergi meninggalkan suara berkaukan keras memekakkan telinga. Apakah aku harus bertemu lagi dengan Rangga? Ah, tidak, dia tidak boleh tahu siapa diriku, desah Putri Raja Wali Hitam lirih. Pada saat yang sama, Raja Wali Putih tengah melayang terbang di angkasa bersama Rangga yang berada di punggungnya. Setiap hari mereka mengangkasa untuk mencari Raja Wali Hitam yang pergi membawa wanita berbaju hitam bernama Putri Raja Wali Hitam. Di samping itu, dia juga berharap bisa bertemu dengan Kalaban. Rangga telah merasakan hebatnya ilmu olah kanuragan yang dimiliki Kalaban ketika bentrok dengan laki-laki itu. Setiap pukulan, apalagi tongkat peraknya, mengandung hawa racun yang bekerja lambat tapi sangat berbahaya dan dapat mematikan. Waktu itu Putri Raja Wali Hitam beberapa kali terkena pukulan dan sabetan tongkat Kalaban. Untuk lebih jelasnya, silakan baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam kisah Sepasang Raja Wali. Dan Rangga sudah dapat menduga kalau saat ini Putri Raja Wali Hitam pasti membutuhkan bantuan untuk mengeluarkan racun yang mengendap di dalam tubuhnya. Raja Wali Putih, kemana lagi kita harus mencari? Tanya Rangga. Ada nada keputusasaan di dalam suaranya. Kragehaka. Raja Wali Putih menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebaiknya kita turun dulu di sana, usul Rangga. Raja Wali Putih segera meluruk turun ke arah sebuah bukit kecil yang ditunjuk pendekar Raja Wali Sakti itu. Sebentar dia berputar mengelilingi bukit itu, kemudian mendarat lunak di sebelah selatan. Tempat yang tidak curam dan terlindung oleh lebatnya pepohonan. Rangga melompat turun dari punggung Raja Wali raksasa itu. Sebentar dia menggeliat-geliatkan tubuhnya, mengusir rasa pegal karena hampir setengah harian duduk di punggung Raja Wali Putih. Pinggangnya seperti mau patah saja. Raja Wali, sebaiknya kau kembali saja ke lembah Bangkai. Biar aku sendiri saja yang mencari pasanganmu itu, kata Rangga mengusulkan. Kragehaka, tidak, aku tidak mungkin melukainya. Aku hanya ingin meminta agar dia menjauhimu, kata Rangga bisa mengerti perasaan Raja Wali Putih. Krur, iya, aku janji. Raja Wali Putih mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah memekik keras, dia melesat tinggi ke angkasa. Sebentar saja sudah jauh membumbung, kemudian lenyap tak berbekas ditelan gumpalan awan. Sementara Rangga masih berdiri memandang sekitarnya. Pandangan pendekar Raja Wali Sakti itu tertuju langsung ke arah kaki bukit sebelah selatan. Tampak sebuah perkampungan kecil dan kelihatan sepi. Rangga mengayunkan kakinya menuruni bukit menuju ke perkampungan itu. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Namun bola matanya tidak lepas mengamari keadaan sekitarnya. Ada perambah hutan di sana, gumam Rangga begitu melihat seorang laki-laki tua dan seorang anak gadis kecil sedang memunguti ranting-ranting kering yang kemudian ditumpuk dan dikumpulkan di situ. Rangga menghampiri perambah hutan itu. Di situ sudah ada 2 ikat ranting kering yang sudah berdiri, dan masih banyak lagi yang bertumpuk.
Gadis kecil itu mengikat ranting-ranting dengan kulit kayu, ataupun dengan sulur yang banyak terdapat di sekitar hutan bukit ini. Laki-laki tua bertubuh kurus itu mengangkat kepalanya setelah Rangga dekat. "Banyak perolehannya, Pak," tegur Rangga ramah. "Oh, lumayan, dan hari ini cerah, jadi cukup lumayan juga mendapatkan kayu bakar," sahut laki-laki tua itu. Boleh aku tanya, Pak?" "Tentu saja, Den. Apa nama bukit ini?" "Bukit Kiambang, Den," sahut perambah hutan itu. "Rangga, Pak. Namaku Rangga." Rangga memperkenalkan diri mendengar nada suara perambah hutan itu seperti ingin tahu. "Oh, dan Rangga mau kemana?" tanya perambah hutan itu. "Aku seorang pengembara, Pak. Jadi tidak ada tujuan yang pasti." Perambah hutan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bola matanya yang kecil mengaman pendekar Raja Wali Sakti dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sepertinya sedang menilai penampilan pemuda di depannya ini. Sedangkan gadis kecil yang mengikat ranting, menghampiri perambah hutan itu. "Sudah banyak ya. Pulang yuk," ajak gadis kecil itu. "Oh iya, permisi," dan ucap perambah hutan itu. "Sebentar, Pak. Mari kubantu," kata Rangga. "Tidak usah, Den." Tapi Rangga tidak peduli dengan penolakan itu. Langsung saja diangkat dua ikat ranting yang cukup besar, dan dipanggulnya di pundak. Sedangkan laki-laki tua itu memanggul yang seikat lagi. Gadis kecil itu menenteng bekal makanan yang terbungkus kain kumal. "Wah, dan Rangga ini kuat sekali. Bapak jadi tidak enak," ujar perambah hutan itu yang berjalan di samping Rangga. "Tidak apa-apa, Pak. Pekerjaan ini sering kulakukan," kata Rangga seraya memberikan senyum. "Adik kecil ini, siapa namanya?" Tangan pendekar Raja Wali Sakti itu mengusap kepala gadis kecil yang berjalan di depannya. "Namaku Seruni, Kang," jawab gadis kecil itu polos. "Seruni," rungut perambah hutan itu. "Tidak apa-apa, Pak. Aku suka dipanggil Kakang, daripada sebutan untuk orang bangsawan. Tapi, Den, panggil saja Rangga, Pak," pinta Rangga ramah. Perambah hutan itu hanya mendesah. "Kalau begitu kau bisa memanggilku Ki Biro." Rangga tersenyum lebar dan mengangguk sedikit, lalu menggamit tangan gadis kecil itu dan menggandengnya. Gadis itu kelihatan senang, seraya melangkah lincah di samping pendekar Raja Wali Sakti. Meskipun memanggul dua ikat ranting yang cukup banyak, tapi Rangga tidak kelihatan lelah. Bahkan mampu mengikuti Seruni yang berlari-lari menuju desa di kaki bukit Kiambang ini. Pemuda itu begitu sopan. Pasti seorang pendekar golongan putih, gumam Ki Biro dalam hati. Selanjutnya episode Sabuk Penawar Racun bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.